Drama rumah tangga mantan pasangan suami istri Akash Elahi dan Fenny Alberti menjadi perbincangan panas publik usai keduanya saling membongkar aib ranjang satu sama lain melalui sosial media. Ya, usai diketahui menjalani bahtera pernikahan sejak 2022, Fenny mengaku telah diselingkuhi oleh Akash. Kemudian rumah tangga mereka pun retak. Baru-baru ini, aksi saling bongkar aib satu sama lain di antara mereka pun kembali mencuat. Hingga akhirnya kini Akash dan Fenny pun saling lapor polisi. Tak pelak, kontroversi rumah tangga Akash dan Fenny itu pun menjadi sorotan dan perbincangan panas publik. Untuk mengetahui sederet drama kontroversi yang terjadi antara Akash dan Fenny, maka inilah 5 kontroversi Akash Elahi dan Fenny Alberti yang bongkar aib ranjang hingga berujung lapor polisi. Versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, Fenny mengaku idap penyakit menular. Ya, melalui sosial medianya, Fenny mengunggah sebuah video ketika ia dan Akash tengah bertengkar. Di mana dalam pertengkaran mereka, Fenny menduga ia mengidap penyakit kelamin lantaran tertular dari Akash yang kala itu masih menjadi suaminya. Fenny juga tampak menyalahkan Akash yang disebut suka jajan di luar dan bergonta-ganti wanita. Kau kebutuhan tapi kau nggak nengok orang penyakitan, ilfil sama kau. Ada nggak kau? Bukan kau nyembuhin orang, malah kau yang nuntut-nuntut. Butuh kau. Dia ilfil sama aku. Emang aku ilfil? Aku nggak boleh cari di luar. Kan kamu memperbaiki diri. Cuma udah tahu ilfil? Menurut aku sih sembuhin dulu punya trauma, sembuhin dulu penyakitnya. Itu kamu tanggung jawab dulu. Itu harus sadar diri. Bukan orang main kemana-mana. Iya memang orang busuk yang kau salahin. Di situ kau mikir kenapa suami kamu pergi keluar? Iyalah itu yang nggak bisa mengandalkan. Aku nggak bisa kebutuhan apa yang tidak ada di rumah. Nggak bisa penuhi kebutuhan kau, tapi kau nggak ngeliat orang penyakitan. Kewajiban apa? Kalau orang punya penyakit, siapa yang mau? Bisa mati. Kau mikir gak untuk istri? Mental istri kau mikir gak? Anak kau mikir gak? Enggak kan? Sampai sini kau berhubungan. Tempat sekali aku kayak gini. Dari dulu kau. Sampai capek aku tahu gak kau? 2 hari aku di sana di atas. Kau duduk yang tanda. Kamu kasih tahu aku kamu. Ngapain aku kasih tahu kau? Dia yang salah dia ngebangkang orang. Kemarin aku tanya baik-baik ya. Kemarin aku cuma nanya baik-baik. Ada nggak? Kalau kau ngaku dia salah aku maafkan. Ini kau yang egois. Hanya aku kasih tahu kesalahan kamu. Kesalahan apa lagi? Ini jelas-jelas kesalahan salah. Kau bilang aku yang salah. Ini nadah kamu. Salah. Kemarin orang ngomong gini dibilang gak sopan, bilang gak pola. Gak tuh playing victim, tau gak kau? Gak bisa aku tinggal sama orang playing victim. Pertengkaran ini aku dulu yang kau lihat. Pertengkarannya gara-gara perempuan gila. Dan itu kau gak ngakuin. Ngalah kau yang mau benar. Kau nengok dah aku sakit-sakit gini. Aku tanya kau ada darahnya keluar kenapa? Kau gak mau perbaiki, enggak. Malah kau nyari yang lain. Bilang aku gak tanggung jawab, gak kasih tahu apalah inilah. Banyak tuntutan kau. Gimana memang orang berdarah? Bodoh gak masuk akal pikiran kau tuh. Enggak ada kau mikir. Itu tidak benar. Karena itu menurut aku gak perlu bahas-bahas lagi karena udah selesai ya udah selesai. Kalau seandainya dia mengumbar-umbar tentang keburukan mantan suaminya, pertanyaannya begini, apa mungkin nanti ada laki-laki yang mau sama dia? Nah sekarang mantan suaminya ya, baik buruknya mantan suaminya ini ya pernah pasti membuat dia tersenyum ya, pernah membuat dia tertawa selama berapa tahun, memangnya nggak ada enaknya. Nah, kalau seandainya sekarang ini saya geli tuh dengan cerita-cerita masalah yang disampaikan oleh pihak mereka itu di media sosial, didengar oleh publik, itu omongannya kok, aduh, saya mau ngomong aja nggak teh malu. Terus di kalimat itu tulis nama kemaluan tuh ini gimana, cerita-cerita. Terus apa hasil medis ya, masa semua orang tahu nanti akhirnya dia punya penyakit, walaupun dia mengatakan saya dapatnya dari orang lain, kata dia menular gitu kan. Tapi intinya kan itu harusnya dijaga. Makanya saya bilang sayangnya dia bukan klien saya. Kalau klien saya larang. Saya bilang sama Akash, wajah kamu ganteng tampan, jangan kamu rusak dengan kelakuan kamu yang buruk.
Tak terima dengan pernyataan Fanny, Akash juga sempat secara gamblang membongkar kisah rumah tangganya dengan Fanny. Cerita yang disampaikan Akash bukan hanya menyentuh ranah pribadi, tetapi juga menjurus ke arah sensitif termasuk ke arah organ intim istrinya. Setelah kita nikah, emang dia sering ada dari makanan, tapi kedua dari kurang jaga kebersihan. So, saya tidak tahu pertama-tama, tapi setelah kita review produk di sosial media, kita tahu semua cewek pakai produk feminin untuk menjaga kesehatan dalam tubuh. Saya tidak pernah lihat dia pakai satu produk feminin pun untuk jaga kebersihan. Produk feminin apa sih? Produk kebersihan perempuan. Sabun pembersih untuk Sering kali saya bawa dia ke wanita. dokter, dan aku ada video itu yang dokter pun jelaskan dia, Bu, jangan sembarangan duduk di toilet. Bu, menjaga kebersihan. Kalau udah pipis lah pakai tisu. Kalau begini, Bu, tidak ada terus-terusnya. Dan sekarang aku menunjukkan bukti bukan ke abang, ke pengacara saya, karena mereka juga aku belum pernah menunjukkan bukti ini, tapi mereka bisa jelaskan dengan kata-kata yang sopan. Ini adalah istri saya yang lagi haid, bleeding. Oke, setiap bulan ada kan? Menstruasi. So kalau dia ada menstruasi, pampernya bocor itu, bukan pampers, soptiknya bocor, Pembalut ya. kena ke kasur, Iya. kasurnya Oke. 1 bulan tidak pernah ganti spray. So setiap hari tidur di spray itu. Segitu kotornya, dia segitu malas tidak mau ganti spray aja. Dan ini aku menunjukkan. Ini lihat kak. Ini aku belum pernah tunjukin. Ini spray berdarah. Dan setiap hari, ini aku ambil foto setiap hari dengan. Mungkin Pak Uya mau lihat. Ya. Mau lihat, bener. So, begini jaga kebersihan dia. Ini setiap hari saya ambil satu-satu foto untuk lihat etiket baik dia untuk jaga kebersihan dalam. Karena dia selalu doanya ke saya. Dan saya suruh dia jaga kebersihan. Aja minimal kita dalam sehari sekali ganti kan. Gak sampai 2-3 hari satu celana dalam. Kalau kita ada darahnya kena ke kasur, minimal ganti itu spraynya. Apa itu susah? Apa itu pun salah suami? Apa itu pun salah karena suami selingkuh, aku gak mau ganti spraynya. Aku dari 2022 aku ada bukti. 2023, 2024, 2025 pun baru minggu kemarin saya setiap tahun cek kesehatan saya. Bukan cuma tubuh, semua kesehatan saya. Dan saya bukan cuma ini penyakit dalam seumur hidup, aku gak pernah masuk ke rumah sakit dalam penyakit apapun. So, bagaimana mental saya saat aku diviralkan dengan penyakit. Dan aku punya 2 anak dari dia. Fanny diketahui resmi melaporkan mantan suaminya Akash atas dugaan pencemaran nama baik. Ya, buntut tak terima aib ranjangnya dibongkar, Fanny juga turut memberikan somasi diduga kepada Uya Kuya yang kala itu podcast bersama Akash. Ya, kita buat laporan ITE, pelanggaran dugaan undang-undang ITE yang dilaporkan berinisial A, mantan suaminya Fanny Alberti, ya, beserta dengan rekan-rekannya lah. Pasal 45 ayat 4, pasal 45 ayat 6, dan 27A. Penyebaran informasi tentang dia yang di podcast, yang menyerang pribadi dia, yang tidak sesuai dengan faktanya. Nah, makanya saya minta juga kepada yang punya podcast, ini tanggal 16 ya, ini sekarang pukul 14.40. Oke, saya kasih waktu 2 kali 24 jam kepada beliau untuk mengembalikan rekaman-rekaman yang telah beliau hilangkan dan beliau hapus dari akunnya, ya, dari akunnya itu. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam, mulai dari sekarang. Apabila tidak, ya kita akan tempuh jalur hukum juga kepada mereka-mereka. Yang ditampilkan di awal, TV apa ya, something gitu ya. Yang ditampilkan di awal, setelah meledak nih, banyak kontroversi dari netizen, itu banyak yang dihapus loh. Dan saya minta kepada beliau, kembalikan seutuhnya. Ya, ini harus menjadi pelajaran bagi semua yang punya podcast,
tidak selamanya cerita pahit orang itu bisa kalian angkat sesukanya gitu. Ya. Jadi saya tidak ada intensi kepada beliau. Saya masih melaporkan yang di sini saja. Tapi apabila beliau dipanggil terkait dengan ini, yaitu rangkaian. Udah, itu pengembangan. Tapi apabila dalam waktu 2x24 jam beliau tidak mengembalikan yang sudah beliau hapus seperti sedia kalanya, maka saya akan ambil langkah hukum spesial buat beliau nanti. Dan ini yang memfasilitasi podcast ini adalah seorang wakil rakyat loh ya, yang di Senayan loh, bukan DPRD kota, kabupaten, atau provinsi, enggak, ini langsung di Senayan loh gitu. Dan saya rasa juga ini bukan tupoksinya beliau ya, beliau kan tidak di komisi untuk menyuarakan tentang apa wanita gitu. Kenapa mesti lompat daripada dia punya koridor, dan tambah lagi mendukungnya seperti ini gitu. Perseteruan Akash dan Feni tampaknya semakin sengit. Pasalnya, usai dilaporkan oleh Feni, Akash juga membuat laporan balik terhadap Feni dengan pasal yang sama, yakni dugaan pencemaran nama baik. Untuk terkait laporan hari ini, Undang-Undang ITE ya, pasal 27A, contoh pasal 45, kemudian 310, 311, ya, tentang pencemaran nama baik. Ya, terkait dengan apa yang selama ini dituduhkan kepada klien kami, yang dimana kami juga mempunyai bukti-bukti bahwa yang dituduhkan tersebut tidak benar, ya, sehingga hari ini menjadi bukti bahwa kami tidak hanya tinggal diam untuk ini, ya. Jadi untuk pihak sebelah, untuk para netizen juga, ya, yang selalu membuli sebenarnya ya ini bukti bahwa kami juga punya bukti-bukti yang jelas, yang dimana tidak semua apa yang dituduhkan itu ya benar, ya, terkait ya dan lain sebagainya. Semua yang dibicarakan semua fitnah. Kami punya bukti semua. Nah, itu yang tadi kita jelaskan juga. Yang pertama kali membuka itu di 2023, di-upload Instagram dia. Habis itu 2024 di-upload video penyakit kronik. Sekarang posisi kita itu kalau kita diserang sama ribuan orang, kita harus menjelaskan juga. Seperti ini kita sekarang berbicara, ini bukan buka aib tapi menjelaskan. Kalau kita ditampar, siapkan untuk muka juga untuk tampar. Nggak bisa kita dituduh-tuduh, kita diam aja. Berarti ya apa yang dia katakan itu salah. Apa yang dia katakan itu benar, kita salah emang. Tapi siapapun duluan, nah, maksudnya kalau dia bilang saya duluan mengeluarkan air, ya udah saya minta maaf. Kita juga baik-baik bicara aja, selesai. Apa yang dilakukan sekarang saya yang bicara tentang air, kamu lebih banyak bicara, berarti kita buka baju sendiri di ruang media. Saya 1 kali bicara, kamu 10 kali bicara. Yang kita bicarakan rumah tangga kita. Ada yang beruntung nggak di situ? Mungkin beruntung brand dapat banyak view, endorsan, live jualan di TikTok Shop, enak. Tapi hal ini akan ada trauma buat anak-anak saya yang tidak bisa menggantikan dengan uang. Yang duluan menyebar aib bukan Feni, tapi pihak sana dibikin eksklusif juga. Ada kata-kata binatang atau apa direkam sama dia. Waktu balikin terakhir kali itu udah semua, dia itu kembali bukan untuk baikan, malah menyimpan keburukan malahan. Ngumpulin bukti. Iya, ngumpulin bukti. Dan itu dibikin eksklusif, jadi bukan Feni duluan yang nyebarin. Ya pastinya malu lah Kak. Nanti anak-anakku juga lihat kan, pastinya udah besar. Kayak gimana. Dia udah apa nikmatin tapi dihina juga. Kan nggak bagus. Perseteruan Akash dan Feni tampaknya jauh dari pintu damai. Pasalnya, keduanya kini sama-sama membuat laporan polisi. Ya, meski dari lubuk hati terdalam Akash ingin berdamai, Feni nyatanya enggan membuka perdamaian tersebut. Saya berusaha bagaimanapun dari kemarin selesai dengan baik. Tapi yang mengirim opini ke publik seperti masalah keuangan,
panci, beras, garpu. Itu kayak laki-laki yang paling miskin pun hal-hal itu gak bakal lakukan. Kalau walaupun dia cabut dari rumah di mana ada anak-anak dia, gak mungkin dia bawa garpu, beras, biskuit, toples. Hal-hal itu kayak kita mau menjatuhkan orang. Itu ada kata-kata dalam bahasa Inggris, if you cannot kill someone, kill their character, they will die by themselves. So, kalau kita tidak bisa membunuh karakter mereka, akan mati sendiri nanti. So itu dia gak sepintar itu. Cuman apa yang saya lihat selama 9 bulan setelah dia mulai podcast sama pengacara, aku lihat itu bukan diri dia. Saya gak kenal sama dia seperti itu. Dia gak pernah sejauh ini untuk menjatuhkan atau mengirim opini atau fitnah. Dia gak pernah. Tapi sekarang menurut aku dia udah di dalam tengah-tengah, di mana dia gak bisa mundur dan gak bisa maju juga. Kalau dia lagi dengar, selesaikan baik-baik. Gak perlu habiskan uang untuk laporan sana sini. Mending uang itu pakai buat anak-anak aja. Saya pun di sini sama aja. Apa ini capek-capek kita lakukan hal ini? So mending selesai baik-baik. Udah kirimkan kan surat untuk berdamai? Iya. Apa tanggapannya? Tidak ada tanggapan. So saya sudah kirim surat berdamai juga. Apapun mau bicara kita berbicara aja. One, two, three.